Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam dunia politik kadang kita dihadapkan pada satu fenomena, ya, adanya narasi, adanya persepsi, adanya opini yang begitu banyak berseliweran, ya, yang kadang saking banyaknya kita dibingungkan oleh berbagai macam versi, mana yang kemudian kita anggap menjadi sebuah standar kebenaran yang harus bisa kita jadikan sebagai pegangan. Apalagi di era sosial media sekarang ini, di tengah gonjang-ganjing politik yang sebegitu cepat menghangat menjadi sesuatu yang viral, yang dia tanpa batas bisa menembus ke seluruh segmen, ya, pemikiran manusia, perasaan manusia, hati manusia, bahkan bisa diharu-birukan dengan dinamika dan gonjang-ganjing politik yang luar biasa ini. Nah, ini menarik karena ya, kita bisa mengambil juga satu nasihat pelajaran tentang, ya, mana yang provokasi, mana yang argumentasi. Ya. Jadi kalau kita melihat di sosial media ada yang share ini dan itu dan segala macam, ya, itu biasanya sebetulnya sederhana. Kalau yang berbau provokatif itu biasanya dia tidak perlu, ya, durasi yang panjang-panjang. Ya, dia cukup ambil mana tagline yang seksi untuk dilihat orang, langsung dibaca orang. Kadang ditambah lagi dengan bumbu-bumbu penyedap rasanya yang, ya, dibuat sedemikian rupa. Ditambah lagi dengan mungkin background gambarnya. Tambah lagi kemudian juga dengan flash videonya. Sehingga penggalan-penggalan itu kadang sudah membentuk opini seseorang. Ya, padahal isinya hanya provokasi belaka. Berbeda dengan yang bersifat argumentasi, dia jauh lebih runut penyampaiannya, kronologinya juga lebih terarah, narasinya lebih teratur, poin-poinnya juga lebih jelas. Kemudian juga ditambah dengan penjelasan mengenai latar belakang, konsideran, alasan, ya, mengapa terjadi ini dan itu, mengapa harus mengambil keputusan ini dan itu, mengapa harus mengambil sikap seperti ini dan itu dan sebagainya. Itu argumentasi. Oleh karena itu, di sinilah kita bisa belajar, ya, dari sebuah episode yang sangat indah tentang provokasi versus argumentasi. Ya. Belajar dari episode kisah kaum muhajirin yang hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia atau Eritrea sekarang ini, yang dahulu di bawah kepemimpinan Raja Najasyi, raja yang arif dan bijaksana. Memberikan suaka politik kepada kaum muslimin yang menyelamatkan dirinya, nyawanya, akidahnya, agamanya untuk bisa tetap berkembang di dalam hati sanubari mereka. Mereka meninggalkan Mekah menuju pelabuhan Jeddah, menyeberangi Laut Merah, sampailah mereka di daratan benua Afrika, yang kemudian dikenal dengan kerajaan Habasyah waktu itu. Ketika mereka tentram tinggal di sana, kemudian tiba-tiba datanglah delegasi dari Mekah yang membawa misi, target bagaimana mereka bisa dipulangkan,
diekstradisi, dikembalikan secara paksa ke negerinya. Delegasi mereka di bawah pimpinan Amr bin As. Sebelum masuk Islam tentunya. Karena Amr bin As seorang diplomat yang piawai. Ya, menjadi juru runding. Menjadi lobis, orang yang pandai melobi para penguasa, para raja. Maka Amr bin As, kalau kita renungkan di sini narasinya, kata-katanya pendek, singkat, dan sudah memenuhi ciri-ciri provokasi. Ya. Mari kita simak ketika Amr bin As menyampaikan di depan Raja Najasyi. Dia langsung to the point membuka narasinya dengan mengatakan, Ayyuhal Malik, wahai paduka tuan raja, innahu qad dawa ila baladika gilmanun sufaha. Sesungguhnya orang-orang bodoh itu telah menyelundup ke negerimu. Jadi ya, predikat sebagai penyelundup sudah disebutkan langsung di baris pertama oleh Amr bin As. Tentu saja ini merupakan sebuah konotasi negatif yang disematkan kepada kaum muhajirin. Kemudian provokasi berikutnya adalah faraqu dina qaumihim. Mereka telah meninggalkan agama kaumnya. Walam yadkhulu fi dinika. Namun mereka juga tidak akan masuk ke dalam agamamu. Mencoba menarik emosi Raja Najasyi agar tidak berkenan memberikan suaka kepada kaum muhajirin tersebut. Kemudian dikatakan lagi oleh Amr bin As, waja'u bidinin ibtada'uhu. Mereka datang membawa agama yang mereka bikin-bikin sendiri. La na'rifuhu nahnu wala anta. Yang kami dan Anda pun tidak mengenalnya. Jadi Amr bin As mencoba mengajak Raja Najasyi ya, digiring dalam emosi yang in grouping. Ya. Seolah-olah Raja Najasyi ingin direngkuh masuk ke dalam grupnya Amr bin As ini. Kemudian ditutup dengan kalimat wa qad ba'atsna ilaika fihim asrafa qaumihim. Sungguh sekarang kami utus kepada mereka ini ya, para pemuka-pemuka kaumnya, min abaim wa a'mamim wa asyairihim, dan ini semua dari kalangan bapak-bapak mereka, paman-paman mereka sendiri dan keluarga mereka sendiri. Litaruddahum ilaihim, agar engkau sudi kiranya mengembalikan mereka kepada bapak-bapak dan keluarga mereka. Fahum a'la bihim aina. Nah, di sini ditutup dengan kalimat para pembesar kaum mereka lebih tinggi derajatnya dalam pandangan kami ketimbang mereka. Jadi kata-kata yang menjatuhkan, mendowngrade, ya, menghina-dinakan. Nah, inilah salah satu ya, ciri-ciri kalimat-kalimat yang provokatif. Ya, provokasi. Kemudian Raja Najasyi tidak percaya begitu saja terhadap apa yang disampaikan oleh Amr bin As, dan Raja Najasyi ya, memberikan kesempatan kepada juru bicara dari kaum muhajirin, kaum muslimin, untuk juga memiliki hak jawab, menyampaikan konsiderannya, alasannya mengapa sampai memilih Habasyah sebagai tempat hijrahnya. Maka majulah dari kalangan kaum muhajirin, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, yang tidak lain adalah sepupu dari Rasulullah SAW atau saudara laki-laki dari Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib menjadi juru bicara kaum muslimin. Dengan tenangnya kemudian dia berkata dengan bahasa yang santun, bahasa yang lembut, penuh penjelasan. Ya. Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Raja Najasyi mengutarakan narasinya dengan tenang. Ayyuhal Malik, wahai paduka tuan raja, kunna qauman ahla jahiliyah. Kami dulu dikenal sebagai kaum jahiliyah. Na'budul asnam wa na'kulul maitah. Kami menyembah berhala
kami makan bangkai yang diharamkan. Wa na'til fawahish, kami juga mendatangi tempat-tempat yang keji. Wa naqta'ul arham, kami memutus silaturahmi. Wa nusi'ul jiwar, kami mempersekusi tetangga. Tidak memiliki etika yang baik kepada tetangga. Wa ya'kulu minnal qawiyyud dha'if, yang kuat menindas yang lemah di antara kami. Fakunna ala dzalik, kami dalam keadaan yang seperti itu. Hatta ba'asallahu ilaina rasulan minna, sampai Allah mengutus kepada kami seorang rasul, utusan dari kalangan kami. Na'rifu nasabahu, yang kami kenal betul utusan dari Tuhan kami itu, tentang nasabnya, wa sidqahu, kejujurannya, wa amanatahu, amanahnya, wa afafahu, dan kehormatannya. Itu pembukaan dari Ja'far bin Abi Thalib. Dijelaskan lagi berikutnya. Fasodaqnahu wa amanna bihi wattaba'nahu ala ma ja'ana bihi min dinillah. Karena itu ketika telah datang utusan Allah kepada kami, kami pun menjadi orang-orang yang membenarkannya, mengimaninya, mengikutinya apa yang didatangkan kepada kami daripada agama Allah ini. Fa'ada alaina qaumuna. Karena sebab itulah kami dimusuhi oleh kaum kami. Fa'adzabuna, kami dipersekusi, kami dikriminalisasi, kami dianiaya. Wa fattanuna an dinina, kami selalu dicoba untuk difitnah agar menjauh dari agama kami. Liyarudduna ila ibadatil authan min ibadatillahi ta'ala. Kami dipaksa untuk kembali menyembah berhala, menjadi kaum paganis setelah kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin diperjelas oleh Ja'far bin Abi Thalib. Falamma qaharuna wa dhalamuna wa dayyaku alaina. Maka ketika mereka terus memaksa kami, mendesak kami, dan terus mempersempit jalan iman kami, bebasan kami bertauhid kepada Allah. Wa halu bainana wa baina dinina, mereka mencoba memisahkan antara diri kami dengan agama kami. Kharajna ila biladik. Karena itulah kami keluar menuju negerimu, wahai Tuan Raja. Wakhtarnaka alaman siwak, kami telah menetapkan pilihan hanya ke negerimu dibanding ke yang lainnya. Warogibna fi jiwarik, kami sudah sangat senang, bahagia, tenang dan nyaman berada di dekatmu. Warajauna alla nuzlama indaka ayyuhal malik. Oleh karena itu kami berharap agar kiranya kami tidak ada satupun yang dizalimi atau terzalimi di negeri ini, wahai paduka Tuan Raja. Maka kalau kita renungkan tadi, narasi Amr bin As begitu singkat, pendek, ya, targetnya memang hanya ingin mendowngrade, menjatuhkan, ya, karena itu yang menjadi tujuan utamanya. Tetapi narasi Ja'far bin Abi Thalib begitu panjang, jelas dengan konsiderannya, latar belakangnya, kemudian alasan-alasannya, dan sikap yang santun, lembut, sebagai penghormatan kepada paduka Tuan Raja, Raja Najasyi, yang memberikan pujian yang betul-betul tulus karena telah memberikan suaka perlindungan kepada kaum muhajirin. Dan ternyata Raja Najasyi lebih condong kepada narasi yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, dan betul-betul setelah itu memberikan perlindungan, jaminan yang lebih banyak lagi, yang lebih lama lagi pada kaum muhajirin untuk menetap di negerinya Habasyah. Adapun Amr bin As, Raja Najasyi tidak berkenan menerima mereka,
dan mempersilahkan mereka kembali ke Mekah dengan tangan hampa. Inilah sekali lagi satu gambaran ibrah, nasihat, pelajaran tentang betapa pentingnya kita memahami ketika ada banyak wacana, narasi, pemberitaan, opini apalah yang kemudian berseliweran di sosial media. Kita harus bisa melihat, mendeteksi mana yang provokatif, mana yang argumentatif. Maka disitulah kita harus lebih rasional untuk memilah dan memilih sehingga kita tidak mudah terpancing emosi kita dan tidak mudah juga untuk memberikan judgement yang negatif pada apapun dan siapapun, ya, tanpa kita ketahui konsideran latar belakang sebab-sebab yang melatar belakangi semuanya. Oleh karenanya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ibrah, pelajaran buat kita sekalian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma fiqh ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.